Mbah Mujair adalah kisah tentang bagaimana ketekunan seorang rakyat kecil mampu mengubah sejarah perikanan Indonesia. Ia lahir dengan nama Iwan Dalauk di Blitar pada masa penjajahan Hindia Belanda, sebuah masa di mana hidup rakyat penuh keterbatasan. Makan sehari-hari saja sudah menjadi perjuangan, apalagi memikirkan inovasi atau penelitian. Pendidikan tinggi adalah kemewahan yang tidak bisa diakses semua orang, dan ilmu pengetahuan modern masih sangat jauh dari jangkauan masyarakat desa. Namun di tengah kondisi yang serba sulit itu, Iwan Dalauk tumbuh sebagai pribadi yang gemar mengamati alam. Ia percaya bahwa alam tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Setiap makhluk hidup memiliki rahasia yang bisa dipelajari, asal manusia mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sejak muda, ia terbiasa bekerja keras. Ia membantu orang tuanya mencari ikan dan mengolah hasil alam sekadar untuk bertahan hidup. Ia tidak mengenal kata malas, karena jika tidak bekerja, ia tidak akan makan. Dari keseharian itulah ia belajar satu hal penting, bahwa alam memberi rezeki kepada orang yang mau bersabar dan tidak cepat putus asa. Saat orang lain hanya menangkap ikan untuk dimakan, ia justru sering mengamati bagaimana ikan berenang, bagaimana ikan bertelur, dan bagaimana mereka melindungi anak-anaknya. Kebiasaan mengamati ini mungkin terlihat sepele, tetapi kelak menjadi pondasi dari penemuan besarnya. Pada tahun 1936, ketika melakukan tirakat di Pantai Serang, Blitar, Mbah Mujair menyaksikan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Ia melihat seekor ikan yang ketika merasa terancam, justru membuka mulutnya dan memasukkan anak-anaknya ke dalam rongga mulutnya sendiri. Pemandangan itu sangat tidak biasa. Di benaknya muncul banyak pertanyaan. Mengapa ikan ini berbeda? Mengapa ia seolah memiliki naluri perlindungan yang sangat kuat? Ia merasa ikan ini memiliki daya tahan yang luar biasa. Saat itu pula muncul sebuah pemikiran sederhana namun besar. Bagaimana jika ikan ini bisa hidup di air tawar? Jika itu terjadi, maka orang-orang desa yang jauh dari laut bisa mendapatkan ikan dengan mudah, dan gizi masyarakat bisa meningkat. Pemikiran itu tidak berhenti sebagai angan-angan. Ia memutuskan untuk mencoba membawa ikan itu ke desanya di Papungan atau Kuningan, Blitar. Jaraknya sekitar 35 km. Dan ia harus menempuhnya dengan berjalan kaki. Ia tidak memiliki alat modern, hanya sebatang bambu yang diisi air laut untuk menjaga ikan tetap hidup. Perjalanan itu sangat melelahkan. Di siang hari ia harus menghadapi panas matahari. Di malam hari ia diterpa dingin angin. Kadang air di bambu tumpah, kadang ikan mati sebelum sampai rumah. Setiap kali gagal, ia kembali lagi ke pantai untuk mengambil ikan baru. Ia mengulang perjalanan itu berkali-kali tanpa mengeluh. Baginya, rasa lelah tidak ada artinya dibandingkan rasa penasaran yang terus menggelora di dalam dada. Sesampainya di rumah, tantangan yang lebih berat menantinya. Air di kolam desanya adalah air tawar, sementara ikan yang ia bawa berasal dari laut. Percobaan pertama gagal, ikan mati. Percobaan kedua pun sama. Ketiga, keempat, kelima, hingga ke-10, semuanya berakhir dengan kematian ikan. Banyak orang mulai mencibir. Mereka berkata bahwa ia hanya membuang-buang waktu. Ada yang menuduhnya melawan hukum alam, ada pula yang menyebutnya gila karena memaksa ikan laut hidup di air tawar. Namun Mbah Mujair tidak membalas ejekan dengan kemarahan. Ia hanya berkata dalam hati bahwa kegagalan bukan berarti tidak mungkin, tetapi berarti belum menemukan cara yang benar. Dari kegagalan demi kegagalan, ia mulai belajar. Ia menyadari bahwa perbedaan kadar garam antara air laut dan air tawar terlalu besar. Ikan itu seolah dipaksa berpindah dunia secara tiba-tiba.
Maka ia mencoba pendekatan yang lebih lembut. Ia mencampur air laut dengan air tawar sedikit demi sedikit. Hari demi hari, ia kurangi kadar garamnya. Ia mengamati ikan itu dengan penuh kesabaran, seperti seorang ayah yang menjaga anaknya sakit. Ia perhatikan apakah ikan mau makan, apakah gerakannya lemah, dan apakah nafasnya teratur. Ia tidak memiliki alat ukur modern, hanya perasaan dan pengamatan yang tajam. Pada percobaan ke-11, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ikan itu tidak mati. Ia bertahan hidup, hari berganti hari, minggu berganti minggu. Ikan itu tetap hidup dan bahkan mulai berkembang biak. Mbah Mujair hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Air tawar di kolam desanya kini dihuni ikan laut yang telah beradaptasi. Tangannya gemetar saat melihat anak-anak ikan kecil berenang di kolam. Air matanya menetes karena perjuangan panjangnya tidak sia-sia. Semua perjalanan jauh, semua kegagalan, semua ejekan terbayar lunas oleh satu kenyataan. Ia berhasil. Keberhasilan itu tidak membuatnya menjadi sombong. Ia tidak mematenkan temuannya. Ia tidak menutup diri. Ia justru membagikan bibit ikan itu kepada tetangganya. Ia mengajarkan cara memeliharanya di kolam-kolam kecil. Ia menjual ikan itu ke pasar dengan sepeda kumbang, berkeliling desa demi desa. Perlahan, ikan itu mulai dikenal. Orang-orang melihat bahwa ikan ini mudah dipelihara, cepat besar, dan rasanya enak. Bagi masyarakat miskin, ikan ini menjadi sumber protein yang terjangkau. Bagi petani, kolam ikan menjadi tambahan penghasilan. Dari satu kolam kecil, lahirlah ribuan kolam baru di berbagai daerah. Kabar tentang keberhasilan ini akhirnya sampai ke telinga pemerintah Hindia Belanda. Mereka terkejut karena seorang rakyat biasa tanpa pendidikan formal mampu melakukan hal yang tidak pernah terpikirkan oleh para ahli. Mereka datang untuk melihat langsung kolam ikan itu. Mereka mengakui bahwa ini adalah penemuan besar. Sebagai bentuk penghormatan, asisten residen setempat memberi nama ikan itu Mujair. Diambil dari nama Mujair, nama itu kemudian dikenal di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Dampak dari penemuan ini sangat besar. Ikan mujair menjadi salah satu ikan konsumsi utama di Indonesia. Ia bisa hidup di kolam kecil, sawah, dan sungai. Ia cepat berkembang biak dan mudah dipelihara. Banyak keluarga terbantu secara ekonomi. Banyak anak-anak mendapatkan gizi lebih baik. Semua ini lahir dari tangan seorang rakyat kecil yang tidak pernah belajar di universitas, tetapi belajar langsung dari alam dan dari kegagalan. Mbah Mujair sendiri tetap hidup sederhana. Ia tidak mencari kekayaan berlebihan. Ia tidak memburu gelar, ia hanya ingin apa yang ia temukan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Hingga akhir hayatnya, ia tetap dikenang sebagai sosok yang rendah hati. Pemerintah Kabupaten Blitar bahkan mengadakan haul Mbah Mujair setiap tahun untuk mengenang perjuangannya dan mendoakan jasanya. Kisah Mbah Mujair mengajarkan bahwa inovasi tidak selalu lahir dari kota besar dan orang pintar. Inovasi bisa lahir dari desa, dari kolam kecil, dari tangan yang kasar karena bekerja. Kegagalan bukanlah tanda untuk berhenti, tetapi tanda bahwa cara lama perlu diperbaiki. Jika Mbah Mujair menyerah pada percobaan pertama, dunia tidak akan mengenal ikan mujair. Jika ia berhenti di percobaan kelima, sejarah perikanan Indonesia mungkin tidak akan berubah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan. Mbah Mujair bisa saja merahasiakan ilmunya dan mencari keuntungan besar. Namun, ia memilih berbagi. Ia memilih
membantu masyarakat. Karena itulah namanya tetap hidup bahkan puluhan tahun setelah ia wafat. Jika hari ini kita merasa tidak punya modal, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya relasi, dan tidak punya fasilitas, ingatlah Mbah Mujair. Ia hanya punya bambu, kaki yang kuat untuk berjalan jauh, dan hati yang sabar untuk mencoba. Ia gagal 10 kali, tetapi ia tidak menyerah. Ia tidak menyalahkan keadaan, tetapi memperbaiki cara. Dari kegagalan lahir keberhasilan, dari kesederhanaan lahir perubahan besar. Mbah Mujair adalah bukti bahwa orang biasa bisa membuat sejarah. Ia tidak memulai dengan rencana besar, tetapi dengan pengamatan kecil. Ia tidak memiliki teori rumit, tetapi memiliki keberanian untuk mencoba. Ia tidak menunggu dunia berubah, tetapi ia sendiri yang memulai perubahan itu. Dari ikan laut menjadi ikan air tawar, dari rakyat kecil menjadi pahlawan pangan, dari kegagalan menjadi keberhasilan yang dikenang sepanjang masa. Dan hingga hari ini, setiap kali kita memakan ikan mujair, kita sebenarnya sedang menikmati hasil dari kesabaran, ketekunan, dan ketulusan seorang lelaki sederhana dari Blitar. Kisah ini bukan hanya tentang ikan, tetapi tentang harapan. Harapan bahwa siapapun, dimanapun berada, bisa memberi dampak besar jika mau berusaha dan tidak menyerah. Harapan bahwa kerja kecil yang dilakukan dengan songga-songga bisa mengubah hidup banyak orang. Harapan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi.